Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di Oase Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara membuat bahan belajar mandiri yang lengkap bagi siswa dengan menggunakan aplikasi Notebook LM yang merupakan aplikasi yang berbasis AI ya. Menggunakan aplikasi ini hanya dalam hitungan menit kita sudah bisa menghasilkan bahan ajar atau bahan belajar bagi anak-anak kita ataupun kita juga, yang bisa berupa video, audio, ada peta pikiran, ringkasan juga, termasuk kuis, infografis, flashcard ya, dan slide presentasi dan pun tabel. Jadi ini bisa bervariasi sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ada pembelajaran yang bisa kita gunakan dengan namanya model Flipped Classroom. Model Flipped Classroom ini adalah bahasa kitanya adalah pembelajaran terbalik. Jadi ketika di rumah anak-anak belajar dulu secara mandiri apa yang sudah mereka bisa pelajari nanti, dan dibahas di sekolah apa-apa yang belum mereka bisa pahami atau mereka diskusikan dan sebagainya. Namun selain itu juga aplikasi ataupun bahan belajar ini juga bisa kita gunakan kalau ketika misalnya guru tidak hadir atau izin dan sebagainya, maka anak bisa belajar mandiri di sekolah sehingga tidak ada waktu yang kosong dan sebagainya. Mohon dipastikan Bapak Ibu, email yang kita gunakan itu adalah email dari email biasa dari Gmail dan sebagainya ya, bukan email akun belajar ID. Karena kalau email akun belajar ID, nanti ketika anak mau mengecek sumber belajar ini, maka mereka perlu mendapatkan akses Bapak Ibu. Kita coba seperti biasa, kita masuk ke aplikasi berbagai macam Google aplikasi Google ini, kita cari Notebook LM. Nah, kita diantarkan ke gambar seperti ini. Kita coba mungkin buat baru ya Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Sebenarnya banyak cara, seperti yang sudah beberapa video yang kami buat untuk mengupload materinya. Cuma kali ini kita mencoba memberi kebebasan kepada aplikasi ini untuk mencari sumber yang terpercaya. Sebenarnya bisa juga kita mengupload sumber, misalnya satu buku tentang materi pelajaran kita ataupun satu bab dan sebagainya. Dengan cara ini kita masukkan ke upload file ataupun ada web, YouTube dan sebagainya. Kali ini kita coba dengan bebas sumber referensinya. Seperti ini kita buat kalimat perintahnya, kita pastikan. Jadi kalimat perintah ini kita anggap aplikasi ini adalah peneliti akademik ya. Kemudian kita minta referensinya memang terpercaya dari e-book, YouTube, website pendidikan dan sebagainya. Jadi mohon dipastikan ini Bapak Ibu. Dan ini juga adalah baik itu berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang belajar kimia untuk anak atau siswa SMA kelas 11. Kita klik ini, kita tunggu beberapa saat. Akan muncul nanti di sini beberapa sumber informasinya. Nah, seperti itu. Sudah muncul di sini beberapa sumber informasinya, sudah ada 7 sumber ya. Kita import ke aplikasi ini dan kita tunggu sebentar. Ya, tampilannya sudah muncul seperti ini. Dari beberapa sumber itu ada mungkin yang ada bermasalah. Misalnya bisa saja kita ini hapus sumbernya ataupun kita biarkan juga tidak masalah Bapak Ibu. Yang kita hapus, terus judulnya sudah nih ya, jadi kita otomatis konsep dasar ikatan kimia ya, pada afiliasi. Tapi khusus kita nanti ini belajarnya misalnya hanya tentang ikatan kimia, maka entalpi kita hapus seperti itu Bapak Ibu ya, konsep dasar ikatan kimia, karena ini kita akan nanti ya, anak belajar dulu tentang ikatan kimia. Terus yang perlu juga diperhatikan pada pilihan konfigurasi notebook ini ya, kita pilih konfigurasinya adalah berupa panduan belajar. Mengapa panduan belajar? Karena kalau panduan belajar nanti kita kayak dibimbing, ataupun anak nanti belajarnya kayak dibimbing dari tahap demi tahap tentang pembelajaran. Nah, kemudian dibuat lebih panjang ya, sehingga anak mungkin lebih bisa memahami materi secara berjenjang dari yang mungkin konsep dasar sampai nanti yang lebih lanjut. Kita simpan seperti ini, karena kalau tidak kita setting dulu seperti ini, nanti dari sisi siswa itu akan susah Bapak Ibu untuk men-settingnya. Ini langkah selanjutnya ya, setelah kita ganti judul tadi, kemudian kita
coba ke konsep apanya untuk panduan pembelajaran yang bisa memandu anak. Nah, seperti ini. Jadi nanti dipandunya anak-anak kita. Ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk memandunya seperti apa dan sebagainya. Mana yang Anda pilih untuk memulai katanya. Jadi kita pilih, bisa juga diketik di sini mana yang mau dibelajar anak pelajari nanti lebih lanjut. Terus Bapak Ibu juga kita perlu untuk studionya nih ya. Jadi memang harus kita sediakan dulu. Apakah tentang audionya, kemudian ringkasan videonya, ataupun nanti misalnya tentang presentasi, infografis. Ini memang harus kita sediakan dulu, baru bisa nanti kita kasih hasilnya ini kepada anak kita. Misalnya nih kita mau buat video tentang pembelajarannya, kita klik ini, terus kita pilih misalnya adalah gaya warisan budaya misalnya. Cuma di sini harus kita buat. Kenapa kita harus buat seperti ini? Supaya nanti lebih khusus video yang bisa memandu anak-anak tentang belajar ikatan kimia ini. Atau mau tambah lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Yang jelas kita bisa mengarahkan video apa yang akan dihasilkan. Kita klik buat, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai video ini dibuat. Begitu juga mungkin untuk ringkasan audionya. Nah, kalau ringkasan audio ini tujuannya nanti anak bisa kayak podcast ya. Kemudian juga ada peta pikiran, kemudian ada buat bentuk catatan. Tapi namun semuanya coba dipilih seperti apa. Kemudian ada kartu flash, misalnya ini kuis juga. Jadi anak-anak nanti setelah mereka membahasnya, mereka akan belajar ya. Misalnya ini tentang yang lebih banyak, kita buat saja pertanyaannya ya. Kemudian yang kira-kira yang mudah atau yang sedang atau yang sulit misalnya. Kita anggap aja yang sedang. Nanti kalau materinya mungkin soal seperti soal apa, kita buat sulit. Nah, jadi kuis ini pun kita arahkan juga. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat seperti apa perintahnya untuk kuis ini. Kita klik, kita tunggu beberapa saat. Ini ada dua, misalnya Bapak Ibu nanti bisa juga kita buat slide presentasinya. Kemudian presentasi ini bisa kita klik juga, nanti kita lihat hasil seperti apa. Ada infografis juga, kemudian ada kartu flash dan sebagainya. Jadi ini harus kita siapkan dulu Bapak Ibu, supaya nanti bisa anak ketika mau belajar mandiri, mereka tinggal menonton videonya, kemudian juga ada podcastnya, kemudian ada juga kuisnya ataupun flashcardnya ya, tanya jawabnya, infografis dan sebagainya. Nah, kalau podcast ini sebenarnya Bapak Ibu kita juga bisa sambil mendengarkan suara ya, belajar sambil mendengar suara. Jadi dengan pembelajaran notebook LM ini kita sudah juga arahkan pembelajaran kita seperti pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Ini ya Bapak Ibu, dan juga ada juga menu baru tentang data, tabel data ya, bisa membuat tabel dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu cara membuat seperti ini. Kemudian juga jangan lupa kalau di sisi anak mungkin aplikasi mereka masih berbahasa Inggris, bisa juga mereka klik setelahnya ini atau settingannya, pilih output bahasanya bahasa Indonesia. Jadi nanti mereka buka di HP mereka, silakan disetting bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah selesai kita semua Bapak Ibu, misalnya sudah kita selesaikan, ada video dan sebagainya, ataupun kita tunggu dulu videonya ini sampai jadi sama slide-nya. Bisa juga Bapak Ibu kita membuat ringkasan materi ini. Kita klik misalnya laporan ya. Laporan ini pun macam-macam pula yang bisa kita pilih. Apakah dia termasuk laporan asli, dokumen petunjuk arahan, ataupun konsep dasarnya, glossarium dan sebagainya. Misalnya kita klik adalah panduan belajar misalnya. Nah, kita tunggu beberapa saat fitur-fitur ini. Nah, seperti ini kuisnya sudah ada 8 soal kalau nggak salah. Nah, seperti ini nanti muncul juga bagi anak-anak ini untuk mengecek pemahaman mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita tunggu dulu yang lain ya. Kalau untuk flashcardnya atau kartunya ini seperti ini, pertanyaannya apa dan sebagainya gitu ya. Ini jadi bisa jawabannya apa kita isi dan sebagainya. Nanti
kerjakan lagi seperti apa jawabannya. Kalau kita salah, dijelaskan jawabannya, nanti akan dijelaskan di sini Bapak Ibu. Kemudian juga siswa yang suka dengan visual ya, tadi kita minta membuatkan tentang kayak PowerPoint-nya. Nah, bisa Bapak Ibu seperti ini hasilnya. Yang kita minta tentang peta kestabilan, kaidah oktet, duplet. Nah, bisa struktur Lewisnya seperti apa, kemudian juga ikatan ion seperti apa, dan sebagainya. Ini kalau kita menggunakan slide presentasi ya. Nah, ini yang kita coba seperti itu. Kalau untuk video, coba kita lihat Bapak Ibu seperti apa hasilnya. Jadi ini bisa kita tonton bahasanya seperti itu. Kalian sadar nggak sih apa yang sebenarnya menyatukan dunia kita? Mulai dari udara yang kita hirup, Nah ya, seperti ini penjelasannya. kenalan sama 3 cara utama mereka. Ada yang modelnya memberi dan menerima, ada yang berbagi bersama, dan ada juga yang unik. Sedangkan untuk yang podcastnya atau ringkasan audio, bisa kita coba seperti apa. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita langsung saja masuk ke tumpukan materi hari ini ya. Karena apa yang ada di hadapan kita ini benar-benar menawarkan sebuah perspektif fundamental tentang bagaimana realitas fisik ini dibangun. Betul, dan materi kita hari ini cukup padat. Baik, setelah sumber belajar ini kita sediakan, ada berupa audio, kemudian juga ada videonya, ada infografis, ada slide atau kayak PowerPoint, kemudian juga ada kartu flash chartnya ya untuk menguji kemampuannya nanti, kemudian ada juga berupa laporan dan ada kuisnya. Maka sekarang kita pun bisa membuatkan tugas kepada anak-anak ketika mereka belajar di rumah dengan menggunakan tabel. Kita coba sekarang Bapak Ibu, kita klik tabel, pastikan bahasanya merupakan bahasa Indonesia, terus kita ambil prompt kita, yang perintahnya sudah kita siapkan. Jadi yang jelas tabel ini harus rinci ya, kolomnya apa saja, terus setiap kolom itu diisi dengan apa-apa saja. Kemudian kita copy, kita pastikan ya seperti ini ya. Jadi sudah lengkap promptnya. Betul, ini untuk belajar tentang ikatan kimia. Kita klik buat. Kita tunggu beberapa saat sampai tabel ini jadi. Ya, tabelnya sudah jadi. Kita lihat, kita klik tabel, atau kita perlebar ya Bapak Ibu. Nah, seperti inilah jadinya. Jadi judulnya sudah ada, tabel tugas belajar mandiri materi ikatan kimia. Jadi ketika kita minta anak belajar di rumah, mungkin misalnya nih ada ketika anak-anak harus libur dan sebagainya, atau ketika ada kakak kelasnya ujian, mereka belajar di rumah, maka bisa pertemuan 1 apa tugasnya, pertemuan 2 apa tugasnya, dan sampai pertemuan 4, dan mereka juga bisa mencari sumber-sumber referensinya. Yang penting mungkin tugasnya kalau bisa jangan hanya untuk mengcopy-copy dan sebagainya. Misalnya nih buat peta konsep secara manual mereka minta, kemudian buat video seperti apa cara pembentukan, ataupun buat laporan tentang penerapan ikatan kimia dalam sehari-hari. Jadi kalau kita ikuti pembelajaran mendalam, maka ada beberapa hal yang belajar mandiri ini, termasuk langkah pengalaman belajarnya memahami. Mungkin kita minta juga yang pertemuan keempat ini adalah untuk mengaplikasi. Jadi kalau sudah semuanya lengkap sumber belajar bagi anak-anak yang mau, maka sekarang kita coba gimana caranya kita membagikan ke anak-anak. Jadi klik bagikan, maka di sini akan ada beberapa menu ya. Jadi sebenarnya bisa juga melalui email, kirim ke grup dan sebagainya. Dan juga ini bisa juga kita tambah catatan dan sebagainya di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian juga kebetulan kalau ini masih dibatasi ya. Nah, jadi untuk ini kita klik batasi, kita klik siapa saja yang memiliki link. Karena kalau nanti dibatasi, anak nggak akan bisa melihat. Kemudian juga apakah seluruh materi tadi ataupun bahan-bahan tadi, kita anggap semuanya saja bisa dipelajari anak ya. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpan saja dulu, baru kita buka lagi, baru kita nanti copy linknya ini, salin link, kemudian misalnya kita masukkan ke grup WA, nah seperti ini, maka nanti akan terkirim ke grup anak-anak. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu. Kita klik ya, kita maka dia terkirim ke grup anak-anak dan anak-anak bisa membukanya nanti. Nah, maka caranya seperti itu Bapak Ibu. Semoga video ini atau tayangan ini bermanfaat
bisa Bapak Ibu gunakan sehingga anak lebih mendalam lagi dalam pembelajarannya. Jadi mereka sudah siap untuk belajar di sekolah dengan materi yang sudah kita kirimkan di grup, ataupun menggunakan misalnya aplikasi lain, misalnya Google Classroom dan sebagainya, itu bisa juga Bapak Ibu. Semoga bermanfaat materi ini. Salam dari OAC Pembelajaran.